Yo, teman-teman penghobi KP. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya itu sangat penting untuk kesehatan dan keindahan ikan gapi, yaitu lampu akuarium. Banyak orang mengira lampu akuarium itu hanya hiasan, biar akuarium terlihat cantik. Padahal, cahaya punya peran besar dalam menjaga pola hidup, kesehatan, dan bahkan keindahan warna ikan gapi. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang lampu akuarium. Fungsinya pertama, lampu membantu mengatur siklus siang dan malam. Sama seperti kita, ikan gapi juga butuh pola terang dan gelap supaya ritme biologisnya itu stabil. Dengan adanya lampu, kita bisa memberikan siang buatan meskipun akuarium berada di dalam ruangan yang kurang cahaya. Durasi idealnya itu sekitar 8 jam. Tapi untuk di tempat saya cuma kurang lebih 6 jam saya nyalakan lampunya. Kalau lampunya menyala terlalu lama, biasanya ikannya bisa terlalu aktif ya. Dia kurang istirahat karena cahaya itu akan membuat dia terus terjaga. Dan ikan bisa stres. Bahkan bisa muncul alga atau lumut di kaca akuarium kita. Sebaliknya, kalau terlalu lama gelap, ikan gapi juga bisa jadi pasif dan warnanya tidak maksimal. Kedua, lampu sangat membantu dalam menonjolkan warna alami gapi. Kita tahu gapi terkenal dengan ekornya yang indah kan, dan warna-warni. Dengan pencahayaan yang cukup, warna tersebut akan jauh terlihat lebih cerah, kontras, dan tentu saja membuat kita lebih betah untuk melihatnya. Ketiga, kalau di akuarium kamu ada tanaman air yang hidup ya, lampu juga membantu proses fotosintesis tanaman itu. Tanamannya akan sehat dan akan menghasilkan oksigen terlarut lebih banyak untuk tank akuarium kita. Sekaligus menjaga kualitas air, jadi lampu bukan hanya untuk ikan, tapi juga untuk ekosistem kecil di akuarium kita. Jenis lampu yang cocok itu banyak ya. Ada yang lampu TL, ada yang lampu neon, ada yang lampu pabrikan itu, ada juga lampu LED. Nah, untuk gapi di tempat saya ini pakainya lampu LED. Kenapa? Karena lebih hemat energi, listriknya itu nggak boros. Karena satu lampu itu hanya 1,5 watt dan nggak cepat panas ya. Dan jika ada kerusakan itu bisa diganti per part LED yang rusak. LED 3 mata Samsung itu sudah cukup banget kok untuk akuarium ukuran kecil sampai sedang. Cahaya yang dihasilkan itu cukup terang, tapi tidak berlebihan ya. Satu tips penting, atur posisi lampu itu jangan terlalu dekat dengan permukaan air, supaya ikan tidak silau dan suhu tetap stabil. Nah, hal-hal yang harus dihindari. Banyak orang itu waktu pertama kali punya akuarium itu dinyalakan terus menerus lampunya hampir 24 jam. Dulu saya juga gitu. Tapi setelah sekian lama akhirnya tahu ya, untuk menyalakan lampu non-stop terus menerus karena merasa makin terang makin bagus. Padahal itu nggak bagus ya. Ikan itu juga butuh waktu gelap untuk beristirahat. Jika lampu menyala terus, gapi bisa stres, metabolismenya terganggu, dan malah gampang sakit. Selain itu, cahaya berlebihan bisa bikin akuarium kita cepat ditumbuhi alga. Jadi, lampu akuarium bukan hanya sekedar aksesoris, tapi komponen penting untuk mendukung kesehatan dan keindahan gapi. Gunakan lampu yang hemat energi, misal lampu LED yang rakitan ini, dan nyalakan sekitar 6-8 jam aja sudah cukup. Terus atur ketinggian lampu itu tidak terlalu dekat dengan permukaan air. Kalau di saya itu kurang lebih 15 cm. Cahaya lampu ini juga bagus untuk menonjolkan warna ikan.
terus mendukung tanaman sekaligus menjaga ekosistem akuarium tetap seimbang. Kalau pencahayaan sudah tepat, kamu akan lihat sendiri gapi akan jadi lebih aktif, sehat, dan warnanya semakin bagus. Nah, itu pembahasan awal tentang fungsi dan kegunaan lampu. Langsung aja kita ke video perakitan lampunya biar lebih jelas, dan mungkin ada teman-teman yang mau menyuntuh juga silakan, karena ini juga bahannya itu murah meriah ya, efektif dan efisien harganya murah, efektif karena lampunya ini lumayan terang dan tidak ribet untuk pemasangan perakitannya. Let's go. Oke, lanjut tentang lampu. Di sini pakai adaptor ya. Adaptor ini 3 ampere kalau nggak salah. Adaptornya 3 ampere buat satu layer ini saya pakai 4 lampu. Ini lampunya pakai, bentar saya matikan ya. Ya, ini aku pakai lampu LED yang Samsung LED 3 mata ya. Di sini aku pilih yang covernya bening biar nggak ada cahaya yang teredam ya. Kalau yang agak buram itu juga ada, tapi saya rasa lebih baik yang bening. Di sini pakai adaptor. Ini adaptornya saya pakai itu yang 3 ampere 12 volt ya, karena lampunya ini tegangannya 12 volt DC, jadi diperlukan adaptor yang DC juga, tegangannya 12 volt dan 3 ampere. Nah, lalu itu konektornya pakai ini pakai apa ya, ini namanya jack, konektor jack yang bisa di ya, nah kayak gini kan, ini pakai jacknya kayak gini. Duh, susah ya, pakai jack kayak gini ya saya. Female jack SSD kalau nggak salah, soket lah, soket yang buat itu. Ini juga murah kok, 2000-an. Jadi untuk instalasi lampu ini murah saya. Lalu disambungkan ke kabel kecil gini ya. Jangan lupa dipakein ya, kalau nggak isolasi ya bisa selang bakar. Lalu turun ya, di sini juga lampu LED-nya ada 4. Ini saya rekatkan pakai double tip ya, isolasi double tip, sama yang bagian bawah juga ada 4. Dan satu modulnya ini 1,5 watt ya. Jadi kalau 4 gini ya 6 watt, atas 6 watt, bawah 6 watt, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau pakai lampu ini ya lumayan murah daripada beli yang pabrikan ya. Oke, gitu untuk urutan lampunya. Nggak perlu disolder, tinggal disambung biasa terus ditutup pakai selang bakar ya, atau biasa namanya apa ya, namanya itu heat shrink kalau nggak, heat shrink. Oke, udah simpel gitu aja pakai ini. Jadi nanti kalau tinggal kalau malam tinggal dipencet saklarnya, kalau mau nyalakan dinyalakan gitu. Dan sisanya saya kan beli 16 ya, sisanya saya pakai di atas buat penerangan.
Oke, ngomong-ngomong di atas, ini saya itu pakai tutupannya itu PVC board ya. Pakai PVC board kayak gini. Ini tebalnya itu 8 mili. Awalnya saya cuma beli ini ya, yang ini, tapi saya rasa kurang lalu beli lagi yang ini. Dan masih kurang, kalau ada hujan itu bisa kena rak ya, bisa kena akuarium. Jadi saya putuskan untuk nambah yang langsung 80 cm kayak gini. Dan yang ini saya udah silen muter ya, jadi air itu nggak akan masuk. Kalau hujan itu air nggak akan masuk. Dan yang sini yang nggak aku lem, jadi bisa diangkat gini, bisa dinaikkan ke atas sini, bisa dinaikkan ke atas sini ya. Nah, ini langsung kena sinar matahari. Jadi kalau umpama butuh matahari, tinggal ditarik ke atas gitu ya teman-teman. Ya simpel-simpel aja lah. Ini penahannya pakai galvalum yang ukuran berapa ya ini, 3x3 kalau nggak salah. Saya sekrup ke dinding gini ya, buat miring, biar kalau ada hujan itu langsung turun ya, nggak mengendap di atas gitu. Nah, kalau hujan tinggal ditarik, tutup deh. Nah, udah aman. Kalau gelap tinggal nyalakan yang ini, sisa lampu yang saya pakai untuk di atas ya. Sekian untuk lampunya.